Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Liana Mamawati Putri. Saya di sini akan melakukan studi kasus Rasa.Ain dan juga Voltizen di mata kuliah Analisis Industri. Oke. Kasus yang pertama ini adalah Rasa.Ain. Dari latar belakang kasus ini, perusahaan Rasa.Ain ini ingin masuk dalam industri kuliner rumahan seperti home base, food business di Indonesia yang terdiri dari ribuan pemain kecil yang dimana di dalamnya ini tidak memiliki pemimpin pasaran dominan. Nah, untuk datanya sendiri kita ada 75.000 lebih makan rumahan yang tercatat di marketplace Indonesia dan juga tidak ada pemain dominan atau yang menguasai lebih dari 1% pasar. Konsumen terbesar tersebar luas dan loyal terhadap vendor lokal dan juga margin antara 12 hingga 18%. Oke, next. Untuk analisis Porter Five Force, kita di sini saya menggunakan analisis Porter Five Force. Untuk faktornya ancaman pendatang baru itu sedang tinggi. Modal awalnya ini relatif kecil, teknologi alat dan alat produksi mudah diakses dan juga entry barrier-nya ini mudah. Sorry, maksudnya saya rendah. Nah, untuk strategi tanggapannya itu bangun branding ekosistem kuat untuk menciptakan switching cost. Nah, untuk yang kedua ada kekuatan pemasok. Ini di sini untuk tingkatannya itu rendah ke sedang. Keterangannya di sini kita banyak supplier bahan makanan, tapi resiko naiknya ke komoditas seperti telur, ayam, beras, dan lain-lain itu tinggi. Dan untuk strategi tanggapannya ini kita menjalin kontrak jangka panjang dengan petani penyedia bahan dan juga penyedia bahan baku langsung. Nah, dari kekuatan membeli kita tingkatnya juga masih tinggi. Nah, untuk keterangan ini konsumen ini loyal pada pemain lokal dan juga harga sangat menentukan keputusan dan juga memiliki banyak alternatif. Untuk strateginya tuh kita perlu membangun diferensial lewat brand dan juga kemasan dan juga layanan. Nah, untuk ancaman produk substitusi itu masih tinggi. Kita karena kita masih bisa masak sendiri dan juga bisa pesan di tempat makan langsung serta eh persaingan yang ketat antar instant food juga. Nah, untuk strategi tanggapannya itu kita membangun confidence yang seperti mudah dipesan, pengiriman cepat dan juga repeat ordernya itu yang mudah. Lalu persaingan industri di sini singkatannya sangat tinggi karena 75.000 pemain, tidak ada market leader atau lebih dari 1%-nya market share, dan kompetisi harganya ini sangat ugal-ugalan atau brutal ya. Dan untuk strategi tanggapannya ini kita perlu menggunakan network model atau franchise atau micro brand untuk membangun skala tanpa kehilangan lokalitas. Oke, nah strategi utama dari STP Analyze atau segmentasi terkait dengan positioning. Oke, untuk strategi utamanya itu posisi strategis Rasa.An ini platform dan brand agregator. Rasa.An ini tidak hanya menjadi produsen, namun juga fasilitator dan agregator untuk ribuan usaha rumahan. Nah, untuk perencanaan strateginya itu segmentasinya itu konsumen urban kelas menengah yang mencari makanan rumahan otentik, terus juga UMKM makanan rumahan dengan skala kecil menengah. Untuk targetnya itu pertama ada lima kota utama, ada Jakarta, Bandung, Surabaya dan juga Medan. Dan positioningnya ini rasa rumahan dengan standar profesional. Karena ada BMC-nya sendiri, BMC-nya Developer Position ini produk makanan rumahan berkualitas dengan layanan digital dan konsistensi rasa. Customer segmennya konsumsi urban dan UMKM kuliner rumahan. Untuk channelnya kita menggunakan marketplace, aplikasi Rasa.Ain dan juga media sosial. Untuk customer relationship-nya kita bisa fokus pada loyalty program, layanan pelanggan 24/7. Untuk revenue stream-nya penjualan langsung, komisi dari mitra dan juga white label. Kayak research-nya teknologi, supply chain dan juga mitra UMKM. Untuk kayak activities-nya kurasi mitra, pengemasan dan juga distribusi serta promosi. Dan kayak partnernya kita menggunakan UMKM makanan, kurir lokal, influencer komunitas dan juga komunitas masak. Dan terakhir cost structure-nya adalah dari biaya produksi, akuisisi mitra, dan juga pemasaran serta logistiknya. Oke,
strategi pertumbuhannya. Jadi dari 0 sampai 6 bulan pertama kita fokus di satu mitra atau branding awal. Seperti maksudnya validasi validasi produk dan sistem pemesanan, rekrut 100 mitra awal serta bangun merek yang kuat di media sosial. Untuk 6 sampai 12 bulan pertama, ekspansi ke 3 kota besar, mengembangkan platform internal seperti aplikasi dan juga menjalankan loyalty program pelanggan dari 1 sampai 2 tahun pertama. Skala operasional nih kita targetnya 100 mitra UMKM dan bangun dapur call terpusat di setiap kotanya. Di 2 sampai 3 tahun pertama eh kita fokus mengembangkan private label dan juga produk di setiap produk setiap saji. Itu juga target market share-nya itu 2% nasional dan juga menyiapkan skema franchise. Oke, next ada estimasi modal dan pendapatan pada dan serta serta forecast rasa.id. Oke, untuk modal estimasi modal ini kita menggunakan pilotnya di kota Jakarta ya. Jadi mungkin harganya di kota-kota lain akan berbeda. Oke, yang pertama modal awal 700 juta dari mana aja? Yang pertama pengembangan aplikasi awal itu 150 juta. Terus operasional 6 bulan seperti tim sewa dan juga logistik 250 juta. Branding dan marketing kita mengestimasikan 100 juta. Biaya akuisisi mitra tuh seperti itu hitungannya 100 UMKM dikali 1 jutanya. Jadi 100 juta dan peralatan seperti pengemasan, dapur, sentral kecil tuh sebesar 100 juta juga. Jadi totalnya 700 juta. Nah, untuk forecasting pendapatan, targetnya kan 100 mitra makan rumahan. Nah, rata-rata transaksi per hari per mitra itu 10 pesanan. Terus rata-rata harga kita menggunakan 30.000 dan komisi rasa.id ini mengambil 15% di proyeksi bulanan yang itu. Jadi penghitungan 100 mitra ditambah 3 dikali 10 pesanan dikali 30.000 dikali 30 hari. Jadi totalnya 9 miliar per bulannya. Dan komisinya itu kita 15%, jadi 1.350 juta. Oke, per bulannya. Oke. Nah, jadi pendapatan kotor di tahun pertama tuh 16 miliar 200 juta. Oke, next nextnya ada strategi dominan pasar. Kita ada 4. Yang pertama bangun brand network. Di sini kita bantu UMKM dari sisi packing, SOP dan juga branding. Sorry, itu ada 7-nya. Lalu UMKM tetap milik lokal, namun membawa nama Port by Rasa.ain. Lalu teknologi dan data, kita menggunakan AI untuk rekomendasi makanan dan juga menggunakan dashboard mitra untuk pelacakan performa. Next ada ekspansi skala lokal. Kita buka dapur cloud untuk efisiensi pengiriman dan juga model micro franchise. Seperti mitra baru bisa buka usaha lewat sistem rasa.ain. Untuk customer stickiness-nya itu loyalty dan juga subscription program. Gratis ongkir, bundling layanan langganan harian pada makanan rumahan. Oke, jadi kesimpulannya di sini rasa.an ini memiliki potensi yang menjadi market dan juga brand enabler di industri makanan rumahan dengan yang pertama pendekatan agregator, fokus pada branding dan teknologi, ekosistem UMKM dengan dukungan kuat dan juga model bisnis fleksibel dan scalable. Nah, dengan strategi ini nih Rasa.ain bisa menjadi pionir yang menguasai lebih dari 3 hingga 5% pasar dalam 3 tahun pertama. Pencapaian sangat signifikan di industri yang tanpa memiliki dominan pemimpin. Oke, jadi itu analisis yang saya lakukan pada kasus pertama yaitu kasus Rasa.ain. Oke, next yang kedua ada kasus Voltizen. Oke, sorry. Kasus Voltizen. Oke. Dan dari latar belakang sendiri, Voltizen ini menawarkan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau EV di daerah-daerah
perkotaan hingga pedesaan, dan industri kendaraan listrik Indonesia sedang berkembang pesat, namun di sisi lain juga ada ketidakpastian arah regulasi. Untuk datanya sendiri kita dapat jumlah kendaraan meningkat 234% dalam 2 tahun terakhir. Pemerintah menargetkan pencipta kendaraan listrik baru untuk mengganti kendaraan bahan bakar fosil di 2020 2030. Untuk tujuannya itu mengurangi efek rumah kaca, dan terakhir ada investor dan perusahaan kendaraan listrik asing yang mulai masuk. Oke, di sini di kasus ini saya menggunakan analisis pastel. Dari politikalnya itu implikasinya pemerintah sedang menyusun berbagai regulasi dan instansi untuk EV. Strategi tanggapan yang dilakukan itu bangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Nah, untuk ekonomiknya, implikasinya tuh pertumbuhan ekonomi hijau dan masuknya investor asing di sektor EV. Nah, strateginya itu tawarkan model bisnis dan kemitraan bagi investor lokal. Untuk sosialnya, strategi tanggapan ini edukasi publik lewat komunitas dan promosi teknologikal. Ini investasi pada teknologi fast charging dan juga mobile charger. Environmentalnya ini dampaknya masih tinggi. Jadi strategi tanggapannya itu sertifikasi hijau, 100% renewable energy untuk pengisian, dan legalnya ini strategi tangkapan yang kita bisa lakukan adalah aktif mengikuti proses legalisi SPKLU dan menjadi bagian dari diskusi publik. Oke, posisi strategi Voltison ini mengambil posisi jembatan utama antara kebutuhan konsumen EV dan juga keterbatasan infrastruktur pengisian di lapangan. Tidak hanya membangun stasiun publik, Voltison juga menghadirkan solusi pengisian berbasis komunitas, perumahan, kantor, desa, wisata, dan juga fasilitas umum, strategi pemasaran, dan model bisnis. Nah, dengan hal ini, fasilitas umum. Nah, strategi pemasaran dan model bisnis, dengan hal ini tuh Voltison akan menjangkau wilayah urban dan suburban sekaligus mempercepat adopsi EV di luar kota. Untuk STP-nya, untuk strategi pasar, segmentasinya nih kita ke pemilik EV di kota besar dan daerah berkembang. Terus pemerintah daerah serta pengelola properti. Targetingnya kita 8 kota utama dan juga 50 desa yang terpilih. Dan positioningnya yaitu kita pengisian data terjangkau dan tersedia di mana aja. Oke, Nas, ada BMC-nya sendiri. BMC sistem value proposition-nya itu aksesibilitas tinggi, cepat, terpercaya, dan juga dan terpercaya untuk pengisian EV. Nah, untuk customer segmennya itu kita ke EV owner, operator logistik, developer properti, dan juga Pemda. Sebenarnya kita menggunakan aplikasi Voltison, SPKLU Fisik, mitra komunitas, dan juga white label B2B. B2B. Customer relationship-nya kita menggunakan membership, reward, sistem, dan juga dukungan 24/7. Dari revenue-nya kita membayar itu per KWH, langganan bulanan, juga kemitraan B2B. Untuk key activities-nya tuh menggunakan instalasi SPKLU, maintenance, juga layanan digital. Dari key partnernya itu kita menggandeng PLN, pemerintah daerah, pengembangan properti, komunitas EV, dan cost strukturnya kita terdiri dari infrastruktur, SDM, edukasi, teknologi, dan juga legalitas. Oke, next, strategi pertumbuhan ekspansi. Nah, kayak di tahun pertama itu bangun terus stasiun pengisian untuk di kotanya tuh Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, dan lain-lain, dan juga 10 desa. Itu di tahun pertama. Di tahun kedua kita menambah 200 stasiun, fokus ekspansi desa dan juga rest area serta perumahan. Dan di tahun ketiga itu masuk wilayah daerah Kalimantan dan Sulawesi, integrasi armada logistik dan juga pemerintah lokal. Target pertumbuhan kita tuh 120, target pertumbuhan kita 120 years on year, year on year. Gimana sih? Jadi kita menggunakan data pengguna dan lokasi untuk optimasi pembangunan stasiun. Lalu bangun loyalitas pelanggan dengan aplikasi dan juga membership. Kini kita membahas tentang modal, estimasi modal awal tahun. Sorry. Oke, yang pertama ada sewa dan
instalasi stasiun dihitung gitu, 100 dikali 150 juta, jadi 150 juta. Untuk aplikasi dan sistem back-end-nya itu 750 juta. Oke, next, operasional dan SDM-nya dalam 1 tahun kita estimasinya 2 miliar. Lalu untuk marketing dan juga edukasi pengguna kita estimasi 1.250.000.000. Dan juga legal dan perizinan kita mengestimasikannya itu 500 miliar. Jadi totalnya 19 miliar, 19 triliun, 500 miliar. 500 juta maksudnya. Oke. Oke, next. Forecast pendapatan di tahun pertama kita menghitungnya itu rata-rata 20 pengisian per stasiun per harinya. Nah, rata-rata konsumsi ini kita mengestimasikan 15 kWh dengan harga 2.000 per kWh-nya. Untuk variasi bulanannya berarti satu stasiun dikali 20 transaksi dikali 15 kWh dikali 2.000 kali 30 hari dengan jadinya 1.800.000.000 per bulannya. Nah, untuk pendapatan di tahun pertama itu 21.600.000.000. Nah, untuk pertumbuhan di tahun kedua itu meningkat 120 years on year itu stasiun meningkat menjadi 220 unit dan target pendapatannya itu adalah 40 miliar. Oke. Nah, strategi diferensiasi dan keunggulan jangka panjang sudah ada teknologi fast charging lokal, platform integrasi komunitas EV, aplikasi dengan fitur reward dan juga navigasi pengisian, energi 100% terbarukan untuk branding hijau dan juga white label SPKLU untuk properti dan instalasi. Oke, kesimpulan dari kasus Voltisen ini, Voltisen memiliki posisi yang unik untuk menjadi pionir infrastruktur pengisian kendaraan listrik dengan pendekatan yang adaptif dan terintegrasi. Nah, kombinasi antara strategi pertumbuhan cepat dan juga pemanfaatan investor insight serta fokus pada inovasi teknologi dan juga komunitas yang menjadikan Voltisen ini siap mendominasi industri ini pada 5 tahun ke depan dan berkontribusi langsung pada misi transisi energi di Indonesia. Oke, sekian analisis kasus yang saya lakukan pada mata kuliah analisis industri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.